Kasus 1. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Rin, bisa ke ruangannya Bapak sebentar saat jam istirahat? Iya Pak, bisa. Assalamualaikum Pak. Bapak ada perlu dengan saya? Waalaikumsalam Rin. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Oh iya Pak, katanya Bapak mau bicara dengan saya. Mau bicara apa ya Pak? Oh, kamu Torin. Kenapa Bapak panggil ke ruangan Bapak? Mungkin kamu tidak mengerti kenapa saya panggil? Iya Pak, soalnya Pak, tadi Bapak tidak bilang waktu panggil Rin ke ruangan Bapak. Kamu kan berbakat dalam berpidato bahasa Inggris daripada teman-temanmu yang lain. Tapi Bapak lihat kamu kurang percaya diri untuk mengikuti lomba. Iya Pak, saya kurang percaya diri. Masalahnya Pak, dalam lomba ini kan lomba tingkat kabupaten. Pasti saingan saya banyak, terus masih banyak teman-teman dari sekolah lain yang berbakat. Terus Pak, kendalanya ini karena kalau saya tampil di depan umum, saya itu orangnya suka gugup, gemeteran Pak, jantungnya juga berdebar-debar. Akhirnya kalau saya pikir untuk membaca puisi itu, kayaknya nanti suara saya Pak tersendat-sendat karena rasa gugup itu Pak. Apa yang membuat kurang percaya diri padahal bahasa Inggris kamu bagus? Bapak lihat tiap kamu berkomunikasi dengan temanmu memakai bahasa Inggris, Bapak lihat bagus sekali. Kenapa masih kurang percaya diri? Mungkin Pak kalau di sekolah sama waktu lomba tingkat kecamatan mungkin agak kurang takut Pak. Tapi ini kan tingkat kabupaten Pak, mungkin penontonnya lebih banyak dari sebelumnya. Terus saya itu kurang pede sekali Pak berhadapan dengan orang banyak. Takut Pak nanti saya kurang bisa mengontrol jantung saya Pak. Akhirnya saya tersendat-sendat dalam menyampaikan pidato saya Pak. Apa kamu sering kurang pede di hadapan orang banyak? Padahal kamu saya lihat orangnya antusias atau bagaimana dengan teman-temanmu, percaya diri, berbicara begitu, kok masih kurang pede di hadapan orang banyak? Bapak jadi bingung. Iya Pak, soalnya Pak ini lombanya kan beda Pak, ini kan tingkat kabupaten, jadi saya kurang pede begitu Pak. Kalau di tingkat kecamatan yang kemarin-kemarin sama tingkat antar sekolah mungkin saya masih pede, tapi ini kan tingkat kabupaten Pak, penontonnya lebih banyak Pak. Jadi rasa takut saya jadi bagaimana Pak? Jadi saya kurang percaya diri Pak dengan lomba ini Pak. Oh alah, tapi Pak Guru yakin kamu bisa melawan rasa takut kamu yang kurang percaya diri itu. Kamu kan anak yang berbakat Rin. Bapak itu yakin kamu pasti bisa. Kamu harus melawan terus rasa takut kamu. Ingat, Anda bisa karena terbiasa Rin. Ya Rin? Ya Pak, insya Allah saya akan coba. Mungkin Pak saya bisa berusaha. Mungkin saya mohon bimbingan juga Bapak juga Pak. Mungkin saya bisa kalau saya lihat Pak, katanya kalau mengurangi rasa gugup bisa kita mengatur pernapasan. Mungkin itu Pak yang bisa saya coba, mengatur pernapasan, terus membiasakan diri untuk tampil di depan teman-teman. Mungkin saya akan menganggap teman-teman sebagai penonton, terus
Saya akan membiasakan diri Pak untuk membacakan pidato di depan teman-teman. Terus teman-teman juga bisa mengoreksi apa bahasa saya kurang bagus, bahasa Inggris saya juga masih ada yang kurang atau bagaimana Pak. Rin, apa kamu punya rencana untuk mengatasi rasa takut kamu? Yang membuat kamu selalu mempunyai rasa takut? Iya, itu tadi Pak yang saya bilang, mungkin saya akan mencoba mengatur pernapasan saya. Terus saya akan juga belajar di depan teman-teman membacakan puisi saya. Terus teman-teman kan bisa mengoreksi Pak, apa saya masih gugup atau bahasa Inggris saya masih ada yang kurang, cara pengucapannya, terus ekspresi saya dalam membacakan puisi Pak. Bapak juga bisa bimbing saya Pak untuk lebih baik dari cara membawakan puisi saya, selain saya berusaha untuk mengobati rasa takut dan gugup saya Pak. Oh iya. Bapak senang mendengarnya karena kamu mau berlatih dan melawan rasa takut. Mudah-mudahan Rin, kamu bisa mengatasi itu semua supaya bisa melawan rasa takut kamu, yaitu tadi dengan latihan pernapasan ya. Itu dilatih terus, jangan pernah putus asa. Seperti tadi kamu anggap teman-teman yang di depan itu teman-teman kamu sendiri ya. Ya Rin? Ya Pak, insya Allah Pak, saya akan berusaha. Terima kasih juga Pak, Bapak sudah mensupport saya sehingga saya bisa percaya diri dan bisa bersemangat Pak untuk bisa berlatih. Terus bagaimana Rin, kamu tetap mengikuti lomba baca puisi tingkat kabupaten mewakili sekolah kita tak? Insya Allah Pak, saya akan ikut lomba mewakili sekolah kita. Saya juga mohon bimbingan Bapak loh untuk mensupport saya, terus melihat cara baca puisi saya bagus atau tidak. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Rin. Itu yang Bapak ingin dengarkan dari tadi. Setelah Bapak mau menanyakan apa tadi masalah kamu, setelah Bapak mendengarkan ini, Bapak merasa senang. Terus bagaimana Rin, kamu tetap mengikuti lomba baca puisi tingkat kabupaten mewakili sekolah kita? Ya Pak, insya Allah saya akan tetap ikut untuk ikut lomba tingkat kabupaten mewakili sekolah kita. Saya juga butuh bimbingan dari Bapak sama teman-teman yang lain untuk mensupport saya supaya rasa takut saya juga hilang, terus bisa mengoreksi cara berpidato saya. Kan nanti Pak saya akan baca pidato saya di depan teman-teman nanti sebelum saya ikut lomba tingkat kabupaten. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Itu yang Bapak pengen dengar dari tadi, supaya kamu tetap mengikuti lomba. Jangan takut, jangan nervous. Bapak sudah senang mendengarnya kalau kamu tetap ingin mengikuti lomba tersebut. Terima kasih Pak atas bimbingan sama dukungannya. Saya senang Bapak mau mendengar curhatan saya, jadi rasa gugup saya agak berkurang Pak karena saya sudah curhat sama Bapak. Terus saya minta juga bimbingan Bapak untuk terus membimbing saya supaya saya bisa tampil lebih maksimal, lebih baik dan bisa mendapatkan juara dalam pidato bahasa Inggris ini Pak. Semoga saya bisa mewakili sekolah, tampil dengan maksimal dan membawa kabar baik dan membawa nama sekolah yang bagus Pak untuk sekolah kita. Sama-sama Rin, semangat ya. Ingat, semangat. Kamu harus tetap mengikuti lomba itu, banggakan kita punya sekolah. Jadi Pak Guru pun juga senang, guru-guru yang lain juga senang. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi terima kasih. Iya Pak, saya permisi dulu Pak karena di kelas masih ada jam pelajaran berikutnya. Terima kasih Pak. Saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Ya silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya berperan sebagai pengamat dari kasus 1. Menurut saya dari kasus ini yaitu dimana yang berperan sebagai coach adalah
Pak Agus, dan coachnya adalah Bu Hanisa yang berperan sebagai Rina. Nah, menurut pengamatan saya, dalam praktek coaching ini sudah menerapkan model Tirta, yaitu yang pertama tujuan, di mana Pak Agus mengungkapkan tujuan dari pertemuan mereka. Pak Agus mempersilahkan Rina masuk ke ruangannya untuk membicarakan kenapa dia terlihat seperti kurang percaya diri. Jadi di situ sudah mengemukakan tujuan. Kemudian yang kedua, identifikasi. Menurut pengamatan saya tadi sudah terlaksana, yaitu Pak Agus yang selaku coach itu mengidentifikasi mengapa si Rina ini yang selaku coach itu tidak percaya diri dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini. Nah, si Rina mengungkapkan masalahnya, yaitu dia kurang pede di depan banyak orang. Ia sering gugup dan jantungnya berdebar-debar, sehingga ia merasa kaku untuk berbicara di depan umum. Nah, itu adalah identifikasi masalahnya. Kemudian di bagian rencana aksi, di sini juga sudah terlihat, yaitu Pak Agus menanyakan apa rencana yang akan si Rina lakukan untuk menghadapi masalah kurang percaya dirinya tersebut. Kemudian si Rina mengungkapkan bahwa dia akan melawan rasa takut di depan umum itu dengan mencoba untuk latihan pernapasan. Dia akan menghilangkan rasa gugup itu dengan melatih banyak lagi untuk berdiri di depan umum dan menganggap teman-temannya itu adalah peserta, sehingga dia tidak akan takut lagi untuk di depan umum. Kemudian Pak Agus merasa senang mendengar aksi yang akan dilakukan oleh si Rina tersebut selaku coach. Nah, kemudian di tanggung jawab. Di tanggung jawab ini sudah terlihat juga model Tirtanya, yaitu Pak Agus merasa bahwa si Rina sebagai coach itu sudah melakukan tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, seperti dengan si Rina akan semangat mengikuti lomba karena sudah curhat, sudah merasa lega, sudah curhat kepada Pak Agus yang selaku coach. Jadi di sini tanggung jawabnya sudah didapatkan, yaitu antara Pak Agus dan Rina selaku coach, yaitu dia akan mengikuti lomba berpidato bahasa Inggris karena dia merasa unek-unek yang dalam hatinya itu, merasa kurang percaya dirinya dalam hatinya itu akan berkurang setelah dia bercerita kepada Pak Agus. Ya, jadi mungkin itu saja pengamatan dari saya selaku pengamat dalam kasus 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Gus, kamu tidak keluar main, nak? Ini sudah jam istirahat loh. Tidak, Bu, saya lagi malas keluar main. Tidak tahu ini perasaanku kenapa ini sama malas sekali. Bisa bantu ibu bawa buku ini ke ruang guru sekalian. Ibu mau bicara. Bisa ya?
Iya Bu, bisa. Ibu tunggu di ruangan ya. Jangan lama-lama nak. Tak tak tak. Assalamualaikum Bu. Ini bukunya saya letakkan di mana ini Bu? Oh, di sini saja nak, di mejanya ibu. Ya silahkan taruh di situ bukunya. Iya Bu, di sini Bu. Iya, terima kasih. Agus duduk di situ ya, ibu guru mau bicara. Iya Bu, terima kasih. Gus, ibu guru lihat akhir-akhir ini kamu sering melamun di kelas. Apa kamu punya masalah yang dipikirkan? Bisa cerita ke ibu? Iya Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus di pembelajaran matematika sama Pak Indra. Bu, apalagi Pak Indra itu sering menyindir saya. Hah? Menyindir? Emang menyindir apaan? Iya Bu, dia menyindir saya Bu. Bagaimana ini Bu? Coba ceritakan masalah kamu. Kenapa bisa kamu berpikiran seperti itu? Kok bisa ya Pak Indra bisa menyindir kamu seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau di kelas Pak Indra sering melihat saya dengan sinis. Terus bilang ke teman-teman dengan nada yang menyindir. Katanya les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita. Jadi bagaimana yang tidak ikut les? Katanya Pak Indra, kita kan bisa memahami cara mengerjakan soal matematika. Oh begitu. Iya Bu. Terus menurut kamu kata-kata Pak Indra itu benar atau salah menurut kamu? Betul sih Bu, apa yang dikatakan Pak Indra, kalau pelajaran matematika itu sangat penting. Nah, kalau itu penting, kenapa kamu nggak ikut les sama Pak Indra supaya kamu dapat matematika yang lebih baik nilainya? Saya mau Bu, tapi percuma Bu, karena Pak Indra selalu memberi saya nilai yang kurang dan berbeda dengan nilai-nilai teman-teman saya. Makanya saya malas Bu. Apa kamu sering tidak mengikuti les? Les itu sebenarnya bagus loh. Iya Bu, karena saya bentrok dengan kegiatan mengaji dan jadwal les matematikanya dari Pak Indra. Jadi bagaimana Bu? Sebaiknya harus bagaimana ya nak, supaya waktu les matematika dan jadwal mengaji kamu, apa kamu punya rencana supaya kegiatannya tidak berbentrokan? Coba ibu mau dengar. Iya Bu, saya akan bertemu dengan Pak Indra untuk menjadwalkan kegiatan les matematika dan mengaji tidak bersamaan agar bisa mengikuti les matematika, dan saya rencana menemui Pak Indra supaya nilai saya bisa ada peningkatan Bu. Nah, oke, itu langkah yang baik. Jadi, berkomunikasi dengan Pak Indra itu adalah salah satu siswa yang hebat. Dengan adanya komunikasi, nanti Pak Indra bisa mengetahui kendala yang kamu hadapi. Jadi kan kamu bisa berbicara dengan Pak Indra supaya dia membuat jadwal untuk les kamu. Mungkin seperti itu ya nak. Selanjutnya bagaimana menurutmu? Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu untuk diskusi dengan saya. Akhirnya hari ini saya mulai merasa tenang dan semangat baru untuk belajar di sekolah Bu. Iya, terima kasih juga. Kamu tetap semangat ya. Anak yang hebat itu harus bisa mengatasi masalahnya sendiri. Nanti kalau kamu sudah ikut les privat, jangan lupa beritahu ibu ya. Semoga jadi anak hebat dan sukses ke depannya, oke? Terima kasih Bu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Merdeka belajar, salam guru penjara, agen perubahan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku pengamat dari kasus 2, di mana di kasus 2 ini coachnya sebagai Ibu Normayanti dan coachnya sebagai Pak Agus. Di sini saya melihat proses praktek coaching model Tirta sudah terlaksana dengan baik, di mana dari kasus ini Ibu Normayanti sudah menyampaikan tujuan yang disampaikannya, yaitu saat dia menyampaikan tujuan kenapa dia memanggil Pak Agus ke ruangannya. Di sini dia menanya kenapa akhir-akhir ini Agus sering bermalas-malasan, sering menyendiri. Terus saya juga melihat di sini bahwa tujuan yang disampaikan Bu Norma sudah bagus, karena Koci di sini selaku Pak Agus sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Ibu Norma. Iya, untuk identifikasi juga di sini Bu Norma sudah melakukan dengan baik dengan menanyakan umpan balik kepada Agus selaku Koci di sini. Di sini Ibu Norma menanyakan kenapa guru matematika yaitu Pak Indra sering melihat Pak Agus dengan sinis. Terus Pak Agus juga di sini menjelaskan kenapa Pak Indra berlaku demikian kepadanya, karena di sini identifikasinya bahwa Agus ini tidak mengikuti les yang dilakukan oleh Pak Indra. Terus untuk rencana aksi juga ini sudah terlaksana oleh Ibu Norma, dimana juga di sini ia menanyakan umpan balik apa yang akan dilakukan oleh Pak Agus setelah dia bertemu dengan Ibu Norma, apa yang akan dilakukannya selanjutnya agar dia bisa mendapatkan nilai matematika yang bagus. Ternyata di sini Pak Agus dia punya rencana untuk bertemu dengan Pak Indra untuk menjadwalkan les dengan jadwal mengaji supaya keduanya tidak berbentrokan. Jadi Agus ini bisa les tanpa berbentrokan dengan jadwal mengajinya. Terus Pak Agus juga mau bertemu dengan Pak Indra untuk mengkomunikasikan jadwal les dengan jadwal mengajinya supaya Agus ini bisa mengikuti les dan bisa mendapatkan nilai matematika yang lebih baik. Untuk tanggung jawab, di sini saya melihat juga bahwa tanggung jawab dari kasus 2 yang dilakukan Ibu Norma selaku coach. Di sini Ibu Norma menanyakan bagaimana perasaan dari Pak Agus, apakah Pak Agus akan tetap mengikuti les yang dilakukan oleh Pak Indra. Di sini Koci sebagai Pak Agus dia bersedia untuk melakukan les yang dilaksanakan oleh guru matematika yaitu Pak Indra. Jadi di sini ada komitmen bahwa Agus ini selaku Koci bersedia mengikuti les yang dilakukan oleh Pak Indra. Jadi di sini saya melihat bahwa Agus ini sudah melakukan komitmen untuk mengikuti les matematika. Ya, demikianlah pengamatan saya dari kasus 2 ini. Yang dimana di sini coachnya adalah Ibu Normayanti dan coachnya oleh Pak Agus. Jadi pelaksanaan proses coaching model Tirta sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, terima kasih. Demikianlah pengamatan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Harnisa. Bu, apa Ibu mempunyai waktu luang nih? Aku mau bicara. Waalaikumsalam. Insya Allah hari ini saya tidak mengajar, Bu. Jadi saya punya waktu luang. Kenapa, Bu? Saya lihat akhir-akhir ini Ibu agak murung, tidak bersemangat, tidak seperti biasanya. Bagaimana, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Kebetulan kan hari ini saya tidak mengajar. Jadi gini Bu, saya kan mau curhat tentang masalah saya. Apa Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Norma. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Kok Ibu begitu murung sekali mukanya, kurang bersemangat? Coba Bu, cerita pada saya, Bu. Insya Allah saya bisa bantu. Ya, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Masalah apa, Bu? Oh, seru sekali, Bu. Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu atau saya bisa mendengarkan curhatan Ibu. Ibu ingat tidak? Kan beberapa hari yang lalu itu kan pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya dapat teguran dari pengawas itu, Bu. Oh iya, saya ingat itu kali kan ada supervisi ya dan pengawas datang. Terus bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius. Tapi kok bisa ya pengawas itu menegur saya ya? Loh, kalau tidak seserius itu, terus bagaimana Bu Norma? Jadi gini, pengawas itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya di kelas. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa atau mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu, bagaimana, Bu? Jalan ceritanya. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Jadi waktu saya mengajarkan waktu itu saya tidak menggunakan buku teks. Mungkin karena itu ya pengawas itu marah sehingga dia menegur saya. Kira-kira begitu ya, Bu? Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Jadi bisa dari buku referensi perpustakaan, terus asal mengacu pada kurikulum, Bu. Nah, ketika saya menyampaikan begitu, beliaunya langsung tersinggung.
Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu, saya tanya ibu dulu. Selama ini apa ibu melakukan di dalam proses belajar mengajar? Jadi, seperti yang saya ceritakan tadi, saya kan menggunakan berbagai sumber buku dari perpustakaan. Kemudian, saya mengajak siswa untuk menonton video. Saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Jadi, karena itu saya tidak menggunakan buku teks. Begitu masalahnya. Terus, mengapa ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi, menurut saya sumber belajar itu yang saya gunakan ini adalah untuk memudahkan siswa. Jadi siswa juga termotivasi tuh Bu kalau kita menggunakan video, dan video itu juga mengacu kok pada kurikulum kita yang sekarang. Ini Bu Norma, sebenarnya sudah bagus ibu lakukan itu. Lalu bagaimana hasilnya saat ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Sepertinya yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda Bu. Jadi belajar pun jadi berbeda-beda Bu yang dilakukan siswa. Betul juga sih Bu. Kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal. Itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah saya mendengarkan cerita dari Bu Norma, sekarang bagaimana perasaan Bu Norma? Terus terang, beberapa hari ini saya masih kurang nyaman Bu. Jadi saya tuh merasa resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai. Jadi di rumah itu saya kerjanya marah-marah terus sama anak, sama suami. Bahkan pekerjaan rumah pun saya kurang fokus Bu. Begitu Bu Norma. Saya lihat ibu baik-baik saja. Ternyata rasa nyaman itu membekas ya Bu. Lalu apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman begitu selama ini? Sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Kan gak enak ya Bu, masa sih kita dilaporin sama kepala sekolah. Saya takut nih nanti masalah nanti kita di kemudian hari, nanti dilapor tuh di atasan, di dinas gitu. Saya kan jadi takut Bu. Ibu berpikiran sampai ke situ. Jika saya dapat menyimpulkan Bu dari masalah ibu, yang membuat ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu kan Bu, karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan ibu terus memberikan ibu argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Sebaiknya ibu gak usah takut Bu, tidak mungkin kepala sekolah kita sampai segitu, sampai melapor ke dinas. Insya Allah Bu tidak, karena kepala sekolah kita kan orangnya baik Bu. Iya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya? Insya Allah tidak Bu. Kalau menurut saya untuk masalah ini bukan bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap Bu menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Terus pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Begitu Bu. Jadi Bu nggak usah Bu takut, semangat Bu. Iya, semoga aja begitu Bu. Saya harapannya juga begitu. Mudah-mudahan dari apa yang sudah ibu sampaikan tadi,
Apa Ibu punya rencana? Iya, jadi saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi ya untuk masalah saya ini. Insya Allah, Bu. Kita tetap berpikiran positif saja, Bu. Lalu apakah ada hal yang lain yang dilakukan oleh Ibu? Iya, jadi saya kan rencana akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses mengajar yang baik. Jadi mungkin itu rencana saya, Bu. Lalu bagaimana Bu Norma dengan proses belajar mengajar Ibu yang selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Jadi saya akan memadukan keduanya, menggunakan buku teks itu yang utama, kemudian sumber-sumber lainnya itu alternatif yang keduanya. Jadi mungkin rencana saya seperti itu, Bu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju, Bu, dengan ide-ide Ibu itu. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur ya, saya tuh merasa takut dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi jika sudah berurusan dengan atasan kita. Saya takut, Bu. Pokoknya saya khawatir saya salah langkah begitu, Bu. Syukurlah, Bu. Alhamdulillah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oh, begitu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saja saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru di sekolah. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Jadi mungkin itu, Bu. Oh, begitu. Ide Ibu itu sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera diselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui lagi rasa tidak nyaman, Bu. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya jadi merasa lega loh, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik bagi siswa kita ya, Bu. Alhamdulillah. Amin, amin. Maaf ya, Bu. Kebetulan saya nih ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya dulu ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, Bu Norma, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Bu. Sama-sama, Bu Norma. Terima kasih kembali, Bu. Salam guru penggerak agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mengamati dari kasus ketiga ini, di mana coachnya adalah Ibu Harnisa dan kucinya adalah Ibu Normayanti. Di mana di sini dalam pembelajaran Tirta itu sudah memenuhi semua kriteria, di mana yang tujuan utamanya dari kasus ketiga ini, Ibu Norma mendatangi Ibu Harnisa untuk melakukan atau curhatan tentang masalah yang sedang dia hadapi, di mana
dalam identifikasi masalahnya di sini adalah dia sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang dia yakini, tetapi dia masih dapat teguran dari pihak pengawas karena dia melakukan pembelajaran tanpa memakai buku teks, tapi dia melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran, nonton YouTube, video, gambar-gambar selain itu. Makanya di situ Ibu Norma kena teguran pengawas. Terus rencana aksinya dari Ibu Norma di sini dia akan coba memadukan pembelajaran antara menggunakan buku teks dan melakukan pembelajaran dengan memakai media-media yang lain. Tadi seperti entah itu menonton YouTube, entah itu video, entah itu gambar, karena menurut siswa mereka sudah nyaman dengan pembelajaran seperti itu tanpa mengurangi harus memakai dengan buku panduan atau buku teks itu. Dari situ rencana aksi yang akan dia lakukan ya tetap akan memadukan tanpa mengurangi, tapi akan memadukan pembelajaran yang dia yakini sudah sesuai dengan kurikulum yang berjalan sekarang. Jadi tanggung jawab di sini yang bisa pembelajaran yang kasus 3 ini yang sudah terpenuhi di sini setelah melakukan pembelajaran itu memadukan antara menggunakan buku teks dan pembelajaran media lainnya, dia itu sudah merasa lega. Di satu sisi dia tetap menjalankan apa yang dia yakini, karena murid-muridnya merasa nyaman, murid-murid Ibu Norma merasa nyaman. Di satu sisi setelah dapat masukan dari Ibu Harnisa di sini sebagai coach, dengan memadukan itu tanpa mengurangi itu akan membuat pembelajaran semakin berwarna atau sama-sama diuntungkan satu sama lain. Jadi mungkin di situ saja pembelajaran yang bisa saya ambil dari model Tirta, yaitu yang pertama tadi tujuan utamanya terpenuhi, identifikasi masalahnya terpenuhi, rencana aksinya terpenuhi, dan yang terakhir tadi tanggung jawabnya dengan cara memadukan pembelajaran itu sehingga perasaannya Ibu Norma menjadi lega karena dia sudah tidak takut lagi mungkin akan dapat teguran dari kepala sekolah maupun pengawas karena dia sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dan tanggung jawabnya. Terima kasih. Mungkin dengan seperti itu mungkin kasus 3 yang saya bisa amati yang terjadi tadi dalam percakapan itu. Jadi saya akhiri pengamatan saya di kasus 3 ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.